Ada kabar gembira nyambung video Intan kemarin di mana Intan bercerita 3 astronot dari China alias taikonaut tidak bisa balik ke bumi karena kapsulnya transportasi mereka untuk pulang itu ditabrak sampah antariksa alias debris. Kabar gembiranya per 14 November kemarin mereka bisa pulang balik lagi ke bumi dengan selamat. Operasi pemulangan 100% berhasil. Ini kabar yang membahagiakan ya, karena jujur Intan sendiri juga khawatir sama mereka. Gimana mereka bisa pulang? Di video ini Intan juga mau ngasih detik-detik kepulangan mereka itu kayak gimana. Terus mereka datang, bukan cuma bertiga loh, mereka ngebawa 4 nyawa lagi, yaitu tikus. Kok bisa? Dajiahao, wo jiao Intan, huanyi lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia ya, gambar kuda api. Karena tahun 2026 adalah tahun kuda api. Tapi ini sekarang masih belum bisa di check out, bisa di check out minggu depan. Masih close PO sekarang. Teman-teman kalau mau minta diingetkan itu bisa chat admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Nanti waktu open PO nanti kita kasih tahu. Okay, let's start. Welcome to my party, we're just getting started. Kemarin kan Intan upload tuh berita tentang 3 taikonaut yang masih nyangkut di Tiankong, padahal seharusnya mereka baliknya itu tanggal 5 November. Setelah jam 12 Intan upload, dilalah 4 jam kemudian kok ada kabar bahwa mereka bisa balik ke bumi dengan selamat. Sehingga banyak yang komen kan di videonya Intan, "Woi, sudah balik, woi." Ya gimana, Intan kan bukan cenayang ya, mana bisa Intan melihat masa depan, apalagi ini di China. Oke, Intan buat video ini untuk mengupdate teman-teman bagaimana kelanjutan kisah mereka. 3 taikonaut China akhirnya bisa balik ke bumi pakai kapsul Shenzhou 21. Mereka mendarat di lokasi pendaratan Tongfeng di daerah otonom Mongolia Dalam, China Utara pada hari Jumat 14 November pukul 17.21 waktu Beijing. Mereka semua telah menghabiskan 204 hari di Tiankong dan kembali dalam keadaan sehat. Ini nih fotonya Jentung, yang mana dia ini komandan ya. Sekaligus dia orang pertama yang keluar dari kapsul Shenzhou 21. Kemudian disusul 2 anggota lainnya yaitu Chen Ronghui dan Wang Jie. Mungkin kalian bingung, lah kalau kapsul Shenzhou 21 dipakai tim Shenzhou 20 untuk balik ke bumi, gimana dong dengan nasibnya kru Shenzhou 21? Mereka pulangnya naik apa? Tenang saja, itu urusan Badan Antariksanya China alias CMSA. Toh mereka pulang masih 6 bulan kemudian kan? Pastilah CMSA itu punya rencana cadangan. Enggak pun, mereka cukup waktu buat mikir gimana tim Shenzhou 21 ini bakal balik. Kenapa mereka nggak pakai kapsulnya mereka sendiri? Yaitu kapsul Shenzhou 20. Kemarin kan beritanya kapsulnya itu kena debris, ya kan, ditabrak sama debris. Tabrakan itu menyebabkan munculnya retakan kecil di jendela. Retakannya kecil banget alias micro crack. Meskipun retakannya itu halus, tapi buat pesawat luar angkasa ya itu gawat banget ya. Jendela kapsul itu termasuk bagian yang super penting. Kalau ada retakan sekecil apapun itu bakal bisa menjadi masalah saat mereka masuk atmosfer. Teman-teman masih inget kan sama atmosfer itu apa? Kalau nggak inget balik SD lo ya. Intinya atmosfer itu selimutnya bumi, dia melindungi bumi, makanya debris nggak bisa masuk ke bumi, ya kan? Itu salah satunya, melindungi dari sinar matahari juga dan lain-lain. Jadi yang melindungi bumi itu bukan Avenger ya, atmosfer. Masuk ke atmosfer itu tekanannya itu besar, kecepatannya juga tinggi, dan panasnya bisa mencapai ribuan derajat karena bergesekan dengan udara. Dengan kondisi sekeras itu, retakan kecil itu bisa membesar atau membuat jendela itu gagal nahan panas dan tekanan, dan tentu ini beresiko untuk kru. Makanya CMSA itu akhirnya menilai bahwa kapsul Shenzhou 20 itu tidak aman dipakai pulang. Daripada ambil resiko, mereka langsung mengaktifkan
plan B, yaitu menyuruh tim Shenzhou 20 pulang pakai kapsul Shenzhou 21. Keputusan ini justru menunjukkan ya kalau tim antariksanya China itu sangat hati-hati dan mengutamakan keselamatan krunya. Lebih baik pakai plan B daripada pakai kapsul retak dan jadi masalah pas balik ke bumi. Ini adalah pertama kalinya prosedur pemulangan alternatif berhasil diterapkan dalam sejarah program stasiun luar angkasa. Kru Shenzhou 20 itu mencetak rekor baru yang mana mereka tinggal di orbit selama 204 hari. Ini terlama, kru terlama yang tinggal di orbit. Dan komandannya yaitu Chen Tong menjadi astronot pertama yang tinggal di orbit, yaitu lebih dari 400 hari. Dia adalah komandan terlama yang tinggal di orbit karena Chen Tong ini sudah 2 kali ya pergi bertugas di Tiangong. Jadi China itu sistemnya guys, untuk ngejaga Tiangong itu ada 3 tim. Minimal ada 1 yang senior atau 1 ini punya pengalaman sebelumnya bertugas di Tiangong. Nah, di Shenzhou 20 ini, Chen Tong ini komandannya sekaligus dia yang pernah kerja di Tiangong sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke part serunya. Tim Shenzhou 20 membawa 4 tikus bersama dengan mereka. Berangkat bertiga, pulang bertujuh. Ceritanya kayak gimana sih? Jadi intinya China itu pengen tahu apakah manusia itu bisa hidup lama di luar angkasa. Kemudian tim Shenzhou 21 itu kan lepas landas pada tanggal 31 Oktober kemarin kan. Dia mau menggantikan tim Shenzhou 20, dia ngebawa 4 tikus ini. Dan 4 tikus ini memang disuruh tinggal di antariksa dan bakal dibawa balik pada tanggal 5 November sama tim Shenzhou 20. Tapi karena ada kecelakaan dengan debris itu, akhirnya mereka baliknya bukan tanggal 5 tapi tanggal 11 November. Jadi si tikus ini di luar angkasa itu sudah 11 hari dan tentu saja penelitiannya bakal lebih mantep ya karena tikus itu bakal tinggalnya itu lebih lama di luar angkasa, lebih kelihatan efeknya. Tapi kenapa tikus? Tahu nggak guys, tikus itu sering dipakai riset kedokteran loh. Karena tikus itu mamalia dan dia itu seperti manusia. Struktur tubuh, organ, cara kerja otot, hormon, sampai cara tubuh merespon stresnya tikus itu mirip banget sama manusia. Lebih dari 85% gen tikus itu mirip gen manusia. Makanya yang dibawa ke luar angkasa adalah tikus. Karena tikus itu model penelitian terbaik untuk memahami tubuh manusia di ruang angkasa. Tapi kenapa nggak langsung ke manusia aja? Manusia kan banyak tuh yang kepengen staycation di luar angkasa. Karena yang pertama, siklus hidup tikus itu pendek. Kalau manusia itu kurang lebih 70 tahun, ya efeknya bakal kelihatan lama. Meanwhile, tikus itu kan hidupnya cuman beberapa bulan. Jadi perubahan akibat mikrogravitasi kayak penyusutan otot, perubahan tulang, pola tidur, sampai tingkah laku lebih cepat kelihatan di tikus daripada manusia. Lagi pula, tikus itu aman dan etis untuk percobaan ilmiah. Kalau manusia mah bahaya. Para tikus ini pas di luar angkasa nih ya, itu dipantau non-stop, diambil sampel biologinya setelah pulang. Yang mana ini mustahil dilakukan dengan manusia yang masih hidup. Tikus itu ngapain aja sih selama di sana? Dia itu direkam 24 jam, perilakunya dilihat, bisa nggak sistem tubuhnya itu di kondisi yang tanpa gravitasi kayak gitu? Ototnya gimana, tulangnya gimana, hormonnya gimana, otaknya gimana, itu semua diteliti untuk memahami apakah manusia bisa hidup lama di luar angkasa. Begitulah 4 tikus kecil ini mengukir sejarah di Tiangong. Mereka datang sebagai penumpang misterius tapi pulang membawa data berharga untuk manusia yang menentukan apakah manusia bisa tinggal lama di luar angkasa. Jadi teman-teman jangan terlalu benci sama tikus ya. Dan semoga kru 21 6 bulan kemudian itu bisa pulang selamat di bumi tanpa rintangan apapun. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.